Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa menjalankan amalia Ramadan sampai pada hari ini, yaitu 17 Ramadan. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjalankan amalia Ramadan sampai akhir Ramadan, tentunya dengan keimanan dan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberikan amanah untuk kita bisa saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr di forum sehari bersama Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh panitia Ramadan. Alhamdulillah, walau kondisi di rumah saja kita bisa melaksanakan program Ramadan bersama-sama, walaupun dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, ala kulli hal, semoga tidak mengurangi semangat dan keikhlasan kita semua dalam menjalankan program ini. Ummahati fillah dan ahwati fillah yang dirahmati Allah, saya diminta panitia untuk memberikan tips bagaimana tetap komitmen membaca Al-Quran walau kondisi di rumah saja. Karena itu, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan tentang membaca Al-Quran, maka waktu akan berkah dan bertambah. Saudariku, membaca Al-Quran adalah aktivitas ibadah dan termasuk zikir atau mengingat Allah yang tertinggi selain dengan doa dan wirid zikir. Karena itu, tidak akan mengurangi waktu kita. Justru sebaliknya, dengan membaca Al-Quran akan menambah keberkahan waktu kita. Kok bisa? Ya, secara hitungan matematika dunia, membaca Al-Quran memang tampaknya seakan-akan mengurangi waktu. Dari total 24 jam dalam sehari yang kita miliki, seolah-olah berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam jika kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Tapi tahukah saudariku semua bahwa waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan diganti oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya bisa bermacam-macam. Misalnya, pekerjaan atau amanah-amanah rumah tangga beres, anak-anak muda diatur, produktivitas dan amal soleh lainnya juga kita meningkat, urusan-urusan yang ada juga Allah mudahkan. Kalau kita bisnis atau berniaga, keuntungannya bertambah, kesehatan kita juga selalu terjaga, dan seterusnya. Nah, itu adalah wujud keberkahan yang akan diperoleh oleh orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Saudaraku, pernahkah kita mendengar tentang orang yang sibuk dan stres, atau orang yang hutangnya tidak lunas-lunas, berhutang terus tidak terputus dengan segala jenis riba, kartu kredit dan sebagainya, atau orang yang sedang kebingungan mencari usaha karena gagal terus, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya di mana target dan tugasnya nggak selesai-selesai, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa adanya amal soleh dan produktivitas. Nah, ini yang sering kita dengar gitu ya, banyak orang-orang yang kondisinya seperti ini.
Bagaimana Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang ada di pikirannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Ini diriwayatkan dari At-Tabrani. Na'udzubillah, itu adalah bentuk-bentuk kehilangan umur yang disebabkan tidak berkahnya waktu. Saudariku, kita bisa belajar dari salafus soleh bahwa dahulu para ulama bisa menulis karya-karya agungnya yang jumlahnya melebihi bilangan umur mereka. Padahal mungkin saat itu ya tidak secanggih sekarang. Belum ada mesin ketik, apalagi komputer. Semua ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Ditambah kondisi yang lebih sulit mungkin daripada kondisi sekarang. Mengapa mereka bisa? Jawabnya karena waktu mereka itu penuh keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Jawabannya tentu dari membaca Al-Quran. Ada suatu kisah tentang Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi yang berwasiat kepada Al-Biya Al-Maqdisi sebelum yang terakhir pergi menuntut ilmu. Beliau mengatakan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan kamu tinggalkan, karena kemudahan yang akan kamu peroleh dalam pencarianmu akan berbanding lurus dengan kadar yang kamu bisa. Kemudian Aldia mengatakan, lalu aku renungi hal itu dan aku praktekkan berkali-kali. Setiap kali aku membaca banyak, semakin mudah aku menghafal hadis dan menulisnya. Jika aku tidak membaca, tidak mudah aku melakukannya. Jadi, jelaslah ya saudara-saudaraku bahwa membaca Al-Quran itu akan membawa keberkahan sehingga waktu yang kita miliki bisa lebih bermakna dengannya. Nah, terakhir tips dari saya agar kita tetap semangat membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja, dan ini juga harus ditanamkan di diri kita masing-masing, apalagi dalam kondisi Ramadan yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah Syahrul Quran. Ya, Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana aktivitas Al-Quran kita harus lebih tinggi, aktivitas kita harus lebih banyak, ya, interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ya, bagaimana juga Rasulullah setiap bulan Ramadan selalu tilawah bersama dengan Jibril, ya, mentasmikan ya 1 hari khatam Al-Qurannya. Masya Allah ya. Dan kita juga lihat salafus soleh di mana Imam Syafi'i ya di dalam bulan Ramadan bisa 2 kali khatam. Ya, bagaimana Abu Hanifah ya bisa menghatamkan dalam 1 rakaat sholatnya. Masya Allah gitu ya. Nah, ada tipsnya ya insya Allah agar kita tetap semangat membaca Al-Quran. Yang pertama adalah cintai Al-Quran ya sebagai kalam Allah seperti kita mencintai Allah. Kemudian yang kedua, niatkan ikhlas karena Allah sebelum membaca Al-Quran. Yang ketiga, selain ingin mendapat pahala dan keberkahan dari membaca Al-Quran, selipkan juga doa ya dengan membaca Al-Quran, semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya. Kemudian yang keempat, berusaha selalu bahagia bersama Al-Quran. Yang kelima, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan sebaliknya membaca Al-Quran di waktu luang. Yang keenam, buat target dan strategi dalam membaca Al-Quran. Yang ketujuh, kuatkan azam dan tidak mudah menyerah untuk mencapai target yang sudah dibuat. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang kedelapan, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Yang harus kita ingat bahwa istiqomah itu harus selalu kita perjuangkan ya, karena butuh pengorbanan yang banyak, perjuangan yang berat, dan doa yang terus menerus kita sampaikan kepada Allah. Insya Allah
di 13 terakhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkan untuk tilawah Al-Quran dan bisa lebih lagi ya dari 1 kali lagi kita khatam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum wa nastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.